warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilfri Oktaviani dari kelas 4A Manajemen, jurusan Pendidikan Ekonomi UIN Siskaria, akan menjelaskan tentang beberapa dampak COVID-19 terhadap sektor pariwisata dan sektor transportasi yang ada di Indonesia. Dampak ekonomi akibat COVID-19 ini sangat besar, termasuk pada sektor pariwisata. Jutaan pekerja pariwisata terdampak langsung dari mewabahnya virus COVID-19 ini. Industri pariwisata sendiri mengklaim bahwa telah menanggung kerugian kurang lebih sebanyak 21 triliun yang terhitung sejak Januari 2020 kemarin. Berikut ada beberapa objek wisata yang terkena dampak dari penyebaran COVID-19 ini. Di antaranya adalah yang pertama, wisata Arung Jeram. Federasi Arung Jeram Indonesia menyebut bahwa ribuan karyawan di industri wisata Arung Jeram telah dirumahkan karena tak ada lagi wisatawan di masa pandemi COVID-19 ini. Karyawan yang dirumahkan itu kurang lebih sekitar 7.804 orang berdasarkan survei online terhadap 50 operator dan 16 provinsi yang ada di Indonesia. Yang kedua, wisata Candi Borobudur yang tutup lebih lama. Penutupan Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko juga diperpanjang. Penutupan ini kembali dilakukan mulai tanggal 22 April sampai 13 Mei 2020. Penutupan ini dilakukan untuk membantu pemerintah dalam fokus memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19. Yang ketiga, wisata Raja Ampat. Terkait pandemi corona, kawasan wisata Raja Ampat juga ikut tutup. Penutupan ini dilakukan oleh Pemda Raja Ampat dengan menutup akses menuju spot-spot wisata untuk mencegah penyebaran COVID-19. Tercatat kurang lebih 184 pemandu wisata kehilangan pekerjaan dan penyedia akomodasi wisata seperti hotel dan jasa kapal pesiar tidak ada pemasukan akibat dampak COVID-19 ini. Destinasi wisata di Jawa Barat tutup akibat corona. Terdapat 2.768 usaha pariwisata yang terdiri dari destinasi wisata, hotel, dan ekonomi kreatif di Jawa Barat terpaksa tutup, dan kurang lebih 33.084 tenaga pariwisata terkena dampak langsung seperti kehilangan pekerjaan akibat COVID-19 ini. Kemudian ada wisata selam yang berhenti total. Tak terkecuali wisata selam, usaha wisata ini nyaris berhenti total dan menyebabkan peningkatan jumlah tenaga kerja yang dirumahkan. Kumpulan Usaha Wisata Selam Indonesia menyebutkan bahwa sejak merebaknya virus corona di Wuhan, Cina, sektor wisata sudah langsung terdampak. Apalagi turis asal Cina merupakan salah satu pasar utama wisata bahari, khususnya selam di Indonesia. Nah, itulah beberapa tempat wisata yang terdampak COVID-19 ini. Selain sektor pariwisata, meningkatnya penyebaran virus corona juga berdampak pada penurunan di sektor transportasi. Hingga saat ini, beberapa perjalanan sudah dibatalkan. Berikut ini adalah beberapa industri transportasi yang terkena dampak dari COVID-19. Di antaranya adalah yang pertama ada PT KAI yang membatalkan sejumlah perjalanan. PT KAI mengambil langkah dengan membatalkan sejumlah perjalanan guna untuk mencegah penularan COVID-19. Seperti pada 19 perjalanan kereta api dari stasiun Gambir dan Pasar Senen yang dibatalkan. Yang kedua, ada Citylink yang meniadakan penerbangannya. Di jalur udara seperti Citylink juga membatasi frekuensi layanan dan kini tak ada lagi penerbangan di malam hari. Citylink juga melakukan penyesuaian terhadap jadwal operasional penerbangan. Penyesuaian dilakukan dengan menghentikan sementara rute-rute penerbangan di malam hari.
Kemudian, maskapai yang mulai merumahkan karyawannya. Penerbangan semakin sulit karena banyak maskapai mengandangkan pesawatnya. Meski belum ada pemutusan hubungan kerja karyawan, tetapi sudah ada beberapa maskapai yang terpaksa harus merumahkan karyawannya karena kegiatan operasional yang menurun. Adapun karyawan yang paling banyak dirumahkan ialah yang terlibat dalam kegiatan produksi maskapai seperti bagian mekanik pesawat, pilot hingga pramugari. Nah, itulah beberapa sektor yang terkena imbas dari COVID-19 ini, dan sebenarnya masih banyak lagi sektor-sektor lain yang terkena imbas nyata dari mewabahnya virus corona ini. Baiklah, sekian penjelasan singkat dari saya mengenai dampak dari COVID-19 ini terhadap sektor pariwisata dan juga sektor industri transportasi yang ada di Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.